kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan merawat kebudayaannya sendiri. Orang lebih seneng K-popnya Korea daripada ambil contoh kehidupan Ramayana, wayang yang sangat modern dan lain sebagainya. Kita akan bahas secara tuntas bagaimana mengembangkan untuk kita bisa take pride of it, budaya kita sendiri yang lokal tapi bisa berkelanjutan generasi demi generasi. Bersama dengan saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kita langsung berjumpa dengan seorang yang mempunyai mimpi, mempunyai visi Puspo Budoyo ini sehingga tempat ini boleh menjadi tempat untuk membangkitkan budaya-budaya kita yang menurut saya sangat keren. Yuk kita sambut bersama-sama Bapak Luluk Sumiyarso. Mas Luluk, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum semuanya, Mas. Iya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan di tempat yang sangat indah di tengah Bintaro itu ya. Kehormatan bagi kami dikunjungi Pak Jimmy. Ya. Jadi, saya merasa terhormat nih Mas Luluk bisa berbincang-bincang ya. Mas Luluk, kalau kita bicara budaya lokal, bagaimana sih mimpi daripada Mas Luluk sendiri, Pak Luluk, tentang budaya lokal ini yang perlu dilestarikan? kita ini kan punya peninggalan ya, heritage ya, banyak sekali ya, baik natural maupun cultural ya. Ya, ya. Ya, jadi yang nenek moyang kita itu sangat pecinta budaya, banyak seni-seni tradisi yang merupakan peninggalan mereka lah. Kita ini kalau kita nggak rawat nanti satu demi satu tergerus zaman lah. Kami, saya kebetulan dengan istri saya ya, jadi kebetulan dia dulu juga hobi nari, jadi makanya kami membuat ya kecil-kecilan ya, mulai dari sanggar dulu, bagaimana kerja nyata melestarikan seni tradisi itu. Jadi kami nggak bicara muluk-muluk ya, mulailah dari apa yang kepegang di tangan ya, kalau nggak kau akan mengecat langit ya, katanya gitu ya. Nah, jadi kami mulai dari setahap demi setahap melestarikan itu, melakukan kegiatan di sini, dapat undangan ya, keluar ya, itu yang mendorong kami untuk terus meningkatkan. Jadi saya dapat undangan, sekali kami sebutkan ya mungkin ya, kenapa yang memotivasi kami. Undangan tahun 2007 itu ke Sachsen ya di Belanda. 2008 ke Valencia, Spanyol. 2010 ke Athena. Lefkada di Yunani. 2010 dan ketemu waktu di Yunani itu ketemu rombongan dari Chili, lihat penampilan kami di sana, diundang ke Chili, ke Santiago ya. Itu ujung selatan dunia ya. Itu 2010 dengan penari kami ya, sekitar 20 sampai 25 orang ya. Ya, itu yang tariannya apa aja, Pak? Tari Nusantara. Jadi tari mulai Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Nah, jadi dari Bintaro sudah sampai keliling dunia lah. Tadi saya dengarkan hampir 10 sampai 15 negara ya. Kebetulan. Mas Luluk, kalau kita lihat tempat ini asri, kita ada di outdoor, ngobrol sambil cuitan burung yang aduh, ini nggak usah ke puncak atau nggak usah ke Europe lah. Ini di tempat kita di Tangerang Selatan ini. Namanya adalah Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Kenapa Puspo Budoyo? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Selalu ditanyakan ini kenapa Puspo itu adalah bunga, Puspo budaya adalah ya budaya lah ya. Jadi maksud kami menampilkan bunga-bunga budaya dari Nusantara. Namanya Jawa, ya makanya supaya tidak merubah namanya Puspo Budoyo ya, kita tambahin Rumah Budaya Nusantara. Jadi tetap tagline-nya Puspo Budoyo tapi deskripsinya adalah Rumah Budaya Nusantara. Jadi Pak Luluk sebenarnya dari sekedar seni budaya ya. Iya. Tadi dikatakan jadi team building. Iya. Atau mungkin bisa membangun sebuah kehidupan gotong royong. Iya. Budi pekerti. Betul. Iya. Apa yang bisa diceritakan dengan seni budaya, dengan budi pekerti untuk generasi masa sekarang?
bergabung di Puspo Budoyo 2009, kemudian awalnya saya bergabung di tim kolaborasi musik dan tari Nusantara. Apa itu kolaborasi musik dan tari Nusantara? Kalau musik, jadi yang kita bawakan tidak hanya musik Jawa gamelan, tetapi musik-musik dari Nusantara. Karena kita kaya akan musik tradisional yang kemudian digabungkan, dikolaborasikan. Satu daerah kita ambil satu musik, satu daerah kita ambil satu musik. Begitu juga tarian. Tarian juga kita tidak hanya satu daerah saja, tetapi dari 50 besar yang mewakili dari kepulauan Indonesia. Dan itu tim kolaborasi musik dan tari ini misinya memang untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke kancah internasional. Jadi memang kita muhibah ataupun folklore ke luar negeri. Kalau bicara mengapa saya tertarik ataupun mempertahankan di seni terutamanya, yang pertama barangkali ya, kalau pepatah bilang mengatakan buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kebetulan kedua orang tua saya dan keluarga besar saya memang berkecimpung di dunia seni. Bapak saya di zamannya dulu mudanya juga seorang dalang, ibu saya juga seorang sinden, dan beberapa dari saudara-saudara saya juga pelaku seni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sendiri pun merasa nyaman, mungkin karena darah yang mengalir di tubuh saya, tetapi kemudian saya juga merasa nyaman. Kemudian saya kembangkan juga apa yang saya tidak tahu, karena kebetulan memang saya tidak belajar secara akademis tentang seni. Jadi saya bertemu dengan orang yang memang berkompeten di bidangnya. Apa yang saya tidak tahu saya bertanya. Nah, artinya saya ingin selalu mengembangkan terus. Apa yang saya belum tahu saya tanyakan, apa yang saya belum bisa saya berlatih. Rumah Budaya Nusantara adalah merupakan salah satu wadah yang di sini untuk namanya juga wadah ya, untuk mewadahi, untuk berkumpulnya beberapa seniman. Bahkan kalau saya boleh saya sampaikan di sini, Puspo Budoyo itu salah satu wadah yang peduli akan seniman. Nah, kenapa saya bilang peduli? Iya, karena kemudian kita ada suatu wadah, kemudian kita diarahkan, kemudian kita juga berkarya di sini juga disupport, kemudian diberi kesempatan untuk mengembangkan segala sesuatunya. Tentunya dalam koridor sebatas kita masih pengembangan. Nah, beliau Bapak Lulu Sumiarso dan Ibu sebagai yang punya itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para seniman untuk berekspresi. Jadi di sini seniman tidak hanya hanya seniman Jawa saja, tetapi seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara kita beliau mewadahi di sini, kemudian memberikan kesempatan untuk silahkan berkarya, mari kita berkarya. Otomatis kalau kita menularkan sesuatu yang bisa disebut sebuah ilmu, jadi ilmu itu kita tidak akan berkurang, tetapi justru ilmu itu nanti akan bertambah. Karena apa? Dengan saling menularkan, otomatis ini juga akan melestarikan sekaligus menjaga apa yang sudah kita punya. Pesan untuk terutama para generasi muda ataupun siapapun yang memang sudah mengetahui tentang seni tradisional atau seni apapun itu, kalau memang merasa nyaman, teruskan. Kalau tidak merasa nyaman, di mana tidak nyamannya? Itu saja. Jadi yuk
cobalah kita seni itu indah tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi karena apa? Hidup tanpa seni itu sepi loh. Itu mungkin ya. Kelak itu berarti dari dulu sekarang menjadi sekarang ini banyak ternyata kita ini banyak yang lupa bahwa kita ini adalah punya nenek moyang yang tanda petik hebat gitu ya. Iya. Banyak peninggalan leluhur kita tuh ilmu-ilmu yang tentang jati diri misalnya ya. Itu dipelajari dan banyak orang-orang asing datang ke sini. Iya. Itu kan sekarang tuh kayak dikooptasikan ya. Kalau bangsa ngomong tentang diri itu kayak seperti yang mohon maaf ya, spiritual yang seperti klinik segala macam. Padahal sebetulnya enggak lah. Ini kami mencoba untuk terutama peran itu kan di manusianya ya. Generasi muda itu coba menanamkan bahwa generasi kita dulu generasi yang besar ya, dan ada ilmu-ilmu tentang jati diri manusia itu yang berdasarkan ilmu ketimuran ya. Ketimuran itu Nusantara juga Cina dan India itu ternyata itu hebat ya. Yang sekarang dikembangkan menjadi consciousness itu ya. Itu kesadaran itu orang-orang kita lah. Kami sekarang mencoba menggali ya, di samping kegiatan. Jadi yang mengenai orangnya itu kami mendirikan Akademi Jati Diri ya, untuk mengembangkan. Nah ini namanya istilah kami itu kalau ngomong nanti disebut sebagai yang spiritual segala macam itu sepertinya kan kurang pas gitu ya. Padahal bagus bila itu kami karena tentang diri manusia kami akali ya, kami namakan aja. Kalau bahasa itu ada namanya Wikipedia ya. Toko ada Tokopedia, ada Bakmipedia, macam-macam pedia itu. Nah, kan tentang diri manusia, Diripedia. Nah, dengan namanya Diripedia itu ternyata ya itu ngomong juga enak, kita nggak ada beban misalnya pagi-pagi dianggap klinik, dianggap perdukunan segala macam ya. Nah ini sudah mulai running ya, jadi makanya kami karena perkembangan tuntutan tanda petik ya itu tadi ya, kita bikin pagelaran Ramayana nanti mungkin siap. Di ini kita lihat kita bikin panggung ya kayak amphitheater gitu ya, kecil-kecilan gitu ya, cukup sekitar ya hanya 300-an 400 orang itu yang nonton ya. Itu setiap bulan purnama dulu ya, pada waktu iklimnya belum mulai kacau ya. Jadi kalau bulan-bulan itu kan tidak hujan ya. Sekarang kita agak sulit karena sulit mengantisipasi hujannya. Sekarang akhirnya kami pindahkan nanti ini yang nanti di dalam ini ada ada amphitheaternya, di depannya di pelatarannya sekarang di situ kita. Jadi kalau nanti ada show ya dan tiba-tiba hujan ya, kan nggak mungkin nolak tamu ya. Waduh maaf kita nggak bisa karena hujan. Kita tinggal belok kanan ya di pendopo yang itu langsung. Jadi di rumah kan kita lakukan live streaming ya semenjak pandemi itu ya. Jadi di rumah 2-3 menit, 5 menit lah perubahan pindah panggung itu nggak ada yang tahu. Iya. Yang membuat saya concern terhadap seni tari adalah di sini saya bisa menyalurkan hobi saya, juga mendapatkan give back-nya dari menari. Saya dapat fee gitu, dapat bayaran. Awalnya di situ sih ya, dapat bayaran. Aku nggak pas lulus SMA ya, waktu itu lulus SMEA, saya kan bapak itu pensiunan ABRI ya, udah pensiun, jadi tidak bisa melanjutkan untuk membiayai kuliah. Jadi dari nari ini saya mengumpulkan uang untuk melanjutkan kuliah gitu. Hati saya masih lebih suka nari gitu. Akhirnya ya udahlah, saya berhenti ngajar kelas, saya meneruskan mengajar tari, khususnya tari daerah. Tadinya tidak tahu kalau di sini ada sanggar tari gitu kan, ada gamelan juga, ada musik segala macam. Alhamdulillah sekarang
orang-orang sekitar sini sudah banyak yang tahu. Dan sebenarnya sih di Tangsel ini banyak juga ya, tapi memang Sanggar Puspa Budaya ini sudah diresmikan sebagai destinasi wisata, salah satu destinasi wisata di Tangsel, yang salah satunya adalah sebagai sarana edukasi budaya di Tangsel gitu. Karena kan sekarang juga marak ya K-pop gitu kan, dance modern gitu, anak-anak tuh lebih suka ke situ. Memang kelihatannya wow gitu kan, keren gitu kan. Tapi alhamdulillahnya pemerintah juga mendukung ya untuk pelestarian seni budaya, terutama seni tari ini. Sekarang ada masuk intrakurikuler, jadi masuk ke pelajaran SBK itu seni tari. Dengan ikut lomba-lomba ya, kalau saya sih kasih motivasinya dengan ikut lomba-lomba, apalagi lomba yang diselenggarakan oleh kedinasan, misalnya Dinas Pariwisata atau Kementerian Pendidikan, itu kan dapat sertifikat, dan dari situ, dari sertifikat itu kita juga bisa masuk untuk ke sekolah unggulan melalui Japres, jalur prestasi dari sertifikat itu. Saya sih awalnya dari situ untuk memotivasi anak-anak gitu kan. Oh iya, daripada dance kan sertifikatnya nggak itu gitu kan, kurang apa sih bernilai untuk itu gitu, untuk masuk sekolah gitu. Sekarang di UI juga bisa pakai jalur prestasi sertifikat dari skill yang mereka punya gitu. Nah, pesannya jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk tetap melestarikan seni dan budaya, karena seni budaya Indonesia itu sangat unik dan langka yang tidak ada di negara lain satupun. Ketika saya ikut folklore di luar negeri itu, mereka sangat excited dengan kesenian Indonesia. Dari tari dan musiknya itu semua beragam. Itu. Wow, saya senang sekali tadi nih Mas Luluk gitu ya. Diripedia. Jadi sebenarnya teman-teman, satu cerita untuk Indonesia ini banyak sekali cerita-cerita. Jadi oke sih kita belajar dari budaya bangsa-bangsa lain. Tapi wong Jawa ngomong ojo lali. Jati diri kita, apapun juga, jadilah ambasador tentang jati diri, khususnya Indonesia ini ya. Yuk kita akan lihat sebentar bagaimana kehidupan daripada Rumah Nusantara Puspa Budaya ini, yang saya percaya akan membuat hati Anda, diripedia Anda muncul, dan kita akan kembangkan senantiasa. Terima kasih Anda telah menonton video ini. So, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk setiap Anda mendapatkan cerita-cerita di Indonesia ini. Sampai jumpa. Satu cerita untuk Indonesia.